Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aji Priyatono. Saya adalah mahasiswa Swiss German University dalam program Bridging Program dengan PT Indetector. Malam ini saya akan coba menjelaskan tentang studi kasus analisis pencatatan profit bisnis kontrak maintenance alat berat dengan pola materi kuliah Operation Research and Analysis. Dosen kami yang mengajari tentang mata kuliah ini adalah Pak Edi Sofyan. Kemudian konten yang akan saya bahas di sini adalah latar belakang, kontrak perawatan dan tujuannya, permasalahan dalam ini simulasi perhitungan bisnis kontrak perawatan dan kemudian solusi perhitungannya, kemudian kesimpulan. Latar belakangnya adalah kontrak perawatan. Kontrak perawatan di sini adalah definisinya adalah salah satu skema dukungan produk untuk membantu pelanggan dalam memelihara dan mengoptimalkan alat berat mereka. Salah satu lingkup kontrak pemeliharaan adalah FMC. FMC dimaksud adalah kontrak pemeliharaan penuh, di mana mekanik terampil dan persediaan suku cadang akan disediakan khusus di dalam area kerja pelanggan. Nah, salah satu manfaat kontrak pemeliharaan alat berat di mana customer akan mendapatkan jaminan target availability dari UT dengan biaya tetap per jam dengan kondisi dan jangka waktu sesuai kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak. Nah, dikarenakan adanya biaya tetap per jam yang diberikan oleh customer, maka pendapatan bisnis kontrak perawatan akan bernilai konstan naik secara linear hingga akhir periode kesepakatan. Namun, dari sisi modal harus yang disiapkan oleh UT, dalam bisnis pengolahan pemeliharaan alat berat akan membutuhkan di mana modal harus lebih besar keluar dibandingkan pendapatan masuk. Seperti pada grafik yang disampaikan bahwa pada tahun ketiga dan tahun keempat atau kisaran tahun kelima, pencatatan atas bisnis maintenance alat berat akan minus, sehingga itu yang menjadi permasalahannya. Nah, salah satu usulan accounting treatment dalam pencatatan bisnis kontrak maintenance alat berat, dia menyarankan bahwa profit itu harus di-maintain agar tidak tercatat negatif pada saat tahun tersebut. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah pada saat awal kontrak, tim project harus membuat perencanaan GP untuk maintenance kontrak selama umur kontrak. Kedua, aktual GP perawatan kontrak tiap bulan dan tiap tahun akan berfluktuatif seiring dengan naik turunnya kos yang dikeluarkan. GP akan tinggi saat unit masih baru, sedangkan GP akan rendah saat unit-unit itu overhaul. Nah, pada saat aktual lebih besar, GP aktual lebih besar, maka revenue akan dikurangi sebagian dan akan ditabung. Begitu juga sebaliknya. Jika GP aktualnya lebih rendah, maka revenue akan ditambahkan atau istilahnya akan mengeluarkan tabungan. Nah, ini contoh permasalahannya. Saya mempunyai project di kontrak 1 di tambang A. Unit modelnya ada 2, yaitu dump truck dan excavator. Unit model dump truck itu ada 4, yaitu DT01, 02, 03, 04, dan EX01 di excavator. Kelima unit tersebut memiliki periode kontrak yang sama, yaitu 30.000 HM dalam waktu 6 tahun. Rate-nya pun untuk dump truck itu sama, yaitu 1 juta per HM, dan yang excavator 1,6 juta per HM. 1 juta per HM di sini, HM yang dimaksud adalah hours meter, di mana hours meter itu korelasinya dengan kalau di mobil ya istilahnya kayak kilometer, service meter, kilometer di mobil. Jadi
Saat engine dinyalakan, maka HM itu berjalan kalau di alat berat. Nah, itulah yang akan ditagihkan ke customer sebagai parameter ya. Jika kita close dari finance, dalam kontrak tersebut, kita akan menargetkan revenue sebesar 168 juta. 168.000 juta. Nah, kenapa saya bilang istilahnya ini atau sekitar 168 miliar. Kemudian kalau cost sekitar 138.000 juta atau 138 miliar, sedangkan gross profit sekitar 30.000 atau 30.000 juta, 30 miliar. Sorry. Nah, ada target lagi, yaitu operation. Di mana target ini adalah target maksimum operasi unit dalam 1 tahun sesuai rencana perbaikan. Contoh, di DT01 pada tahun ketiga, HM target maksimumnya, operasi maksimumnya akan lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelum yang lain. Dikarenakan pada tahun tersebut, DT01 akan mengalami overhaul, sehingga available waktu yang akan digunakan akan banyak kepotong untuk proses repair dan overhaul di tahun ketiga tersebut. Sehingga allowance unit akan beroperasi akan semakin dikit. Oleh sebab itu, maka target yang akan bisa kita cetak sebagai revenue di tahun tersebut akan semakin dikit. Makanya kenapa kita harus mengukur HFM pada masing-masing unit per tahun per operasional. Nah, permasalahannya adalah berapakah target operasional HM per tahun masing-masing unit jika mempertimbangkan satu, target maksimum operasional dalam 1 tahun sesuai rencana perbaikan. Jadi trennya harus sesuai dengan itu dan tabel sebelumnya. 2, total operasi seluruh alat berat tidak melebihi available hours. Yang dimaksud available hours adalah total 24 jam dalam 1 hari dikali 350 hari dikali 5 unit. Kalau melebihi itu, maka itu tidak mungkin karena itu melebihi secara kodratnya. Setahun hanya 395 hari gitu. Yang parameter ketiga adalah kontrak periode harus 6 tahun dan tidak lebih kurang dari HM 30.000. Kenapa? Pada kontrak 6 tahun itu tujuannya untuk mengcapture cost, sedangkan untuk HM 30.000 untuk mengcapture revenue, sehingga harusnya tidak akan berubah di komposisinya di 30.000 atau 6 tahun. Nah, permasalahan kedua adalah target revenue tahunan dan target tabungan yang akan digunakan. Jika mempertimbangkan satu, seluruh permasalahan di nomor 1 akan dipertimbangkan. 2, target GP per tahun tidak ada yang minus dan ditargetkan sebesar 5.000 juta per tahun atau 5 miliar per tahun. Ini akan menggunakan fungsi tabungan itu. Oke. Nah, solusi pertama, saya akan menggunakan goal programming model formulation atau single goal. Kenapa yang single goal di sini adalah 5 unit dengan 2 tipe model itu dengan total HM 30.000 per unit per tahun. Nah, itu yang menjadi goal yang harus saya kejar. Nah, contoh formulasinya, X1 di sini adalah HM yang akan ditargetkan dalam tahun pertama atas unit DT01 karena menggunakan X. Lebih kecil dari 6.278 adalah allowance maksimal yang kita tentukan di depan tadi, sesuai dengan allowance saat dikurangi dengan rencana perbaikan unit. Kemudian DT02 sama, misalnya DT02 kan kita kodekan menjadi Y1 dengan parameter yang sama, lebih kecil dari yang kita maksimumkan tadi. Nah, untuk unit yang lain akan meneruskan sesuai dengan kebutuhan kita, bisa Z1 atau AA1 dan sebagainya. Nah, parameter itu satu yang harus ditentukan. Parameter kedua adalah saat penjumlahan dalam setahun. Jadi, misalnya X1 adalah DT01, Y1 sama dengan DT02. Jika dijumlahkan totalnya, maka harus sama dengan atau lebih kecil dari available hours selama setahun untuk 5 unit. Nah, formulasinya pun beda-beda per tahun. Kalau tadi parameternya 1 adalah tahun, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6. Namun menunjukkan hingga tahun ke-6. X1, X2, X3, X4, X5, X6
ini adalah menunjukkan bahwa selama 6 tahun unit itu dijumlahkan harus sama dengan 30.000 gitu. Nah, hasilnya seperti ini, Pak. Di dalam hasil tersebut kita bisa menjerat total semuanya dengan menggunakan solver dengan goal tujuan 30.000 HM per mass unit. Nah, kemudian untuk soal kedua, kan kita harus menggunakan multiple goal, karena goal pertama tadi adalah HM, dan multiple goal adalah goal kedua adalah revenue dan GP. Nah, kalau revenue dan GP, seperti plan target yang aktual tadi, misalnya X1 tadi, harus dikali dengan rate-nya per jam per tahun ya, nanti ketemu untuk per tahunnya. Kemudian Y1 juga akan dikalikan rate per jamnya sampai unit yang terakhir. Nah, ada parameter tambahan yaitu D1 minus dan D1 plus. Dengan formulasi seperti contoh di layar. Nah, D1 minus ini merupakan asumsi bahwa merupakan besar tabungan yang dikeluarkan pada tahun pertama. Sedangkan D1 plus merupakan besar tabungan yang ditabung pada tahun pertama juga. Sehingga mereka harus saling balance. Untuk formulasi GP per tahun, ya, setelah hasil revenue per tahun yang ketemu, maka dikurangi cost per tahun yang fix. Asumsinya ya, karena kita memplanningkan sampai 6 tahun, jadi harus fix. Nah, total dibagi sama total revenue, sehingga targetnya menjadi 5M atau 5.000 juta. Formulasinya sama dengan tahun 6. Nah, objektif terakhir adalah penjumlahan atas tabungan dari tahun pertama dan tahun ke-6 itu harus 0. Kenapa? Karena tujuan tabungan adalah mengatur GP per tahun, sehingga tidak boleh ada revenue yang tiba-tiba tersisa dalam proyek itu. Jadi kalau proyek itu habis, ya harusnya tabungannya 0. Gitu. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi yang atas sama kanan itu benar-benar pada saat kosong. Dengan target revenue yang berbeda-beda sesuai dengan SMR ya. Agak kurang fluktuatif lah kalau dilihat. Nah, kalau setelah di solver, secara target revenue juga lebih smooth, tapi tabungannya pun ada. Jadi yang dimaksud tabungan di sini adalah tabungan dari tahun pertama, misalnya. Kalau dilihat dari tabungan tahun ketiga, berarti tabungan tahun pertama dan tahun kedua, kayak gitu. Sedangkan pergerakan tabungan adalah tabungan yang dibutuhkan pada saat tahun itu. Misalnya, tahun pertama itu diwajibkan tabung 3M. Dan tahun kedua diwajibkan tabung 4M, kayak gitu. Nah, revenue-nya pun dilihat dari itu. Dari itu sudah terpapar seperti itu. Berarti ada kesimpulan bahwa tahun ketiga dan tahun keempat itu akan mengeluarkan tabungan. Sedangkan yang akan harus nabung adalah tahun 1, 2, dan kelima dan keenam terus nabung. Gitu. Nah, profit pun juga gitu, agak fluktuatif pada saat perhitungan pertama. Namun saat ditentukan targetnya, semua akan berubah jadi 5.000, sehingga tidak ada yang negatif untuk pencatatan GP-nya. Nah, kesimpulannya, pada penentuan target operasional HE per tahun, dengan case ini, kita bisa menentukan dengan menggunakan parameter operasional, sehingga kita bisa merencanakan perbaikan sesuai dengan jadwal plan awal. Kemudian untuk target tabungan, dengan memanfaatkan tabungan, maka akan mengeluarkan tabungan melebihi tabungannya di tahun ketiga dan keempat, dari studi kasus tadi ya. Sehingga pada tahun ketiga dan keempat, kita memiliki tabungan minus. Nah, minus ini seperti apa? Nah, tidak masalah, yang penting dengan syarat kita melanjutkan kontrak sampai akhir tahun, akhir kontrak, maka itu harusnya di-balance. Kemudian dengan GP, dengan target GP yang flat, maka pencatatannya akan sama secara amount, tapi secara percentage itu akan berbeda-beda karena tergantung dengan revenue-nya. Yang terakhir, dengan menggunakan goal programming multi-goal untuk menghitung project, maka akan sangat mendekatin real atau mendekatin visible yang digunakan untuk mengukur suatu project. Mungkin itu dari saya. Jika ada pertanyaan dari silakan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.